Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersholawat, hati kita menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, dan hidup kita penuh berkah. Saudaraku, pernahkah kalian mendengar kisah tentang pasar setan di Gunung Arjuno? Sebuah tempat misterius yang konon hanya muncul di waktu-waktu tertentu, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Ada banyak cerita tentang pendaki yang tersesat setelah mendengar suara riuh seperti di pasar. Ada yang menghilang tanpa jejak, dan ada yang kembali dengan pengalaman yang sulit dipercaya. Namun, kali ini, kita akan mendengar kisah yang berbeda. Kisah tentang seseorang yang tidak hanya melihat pasar setan, tetapi juga memasukinya. Dan bukan orang biasa yang mengalami kejadian ini. Dia adalah Wali Paidi, seorang pria sederhana, dengan sarung yang selalu melekat di tubuhnya, dan rokok yang hampir tak pernah lepas dari jarinya. Bukan sosok yang angker, bukan pula orang yang suka pamer kesaktian. Tapi justru karena kesederhanaannya itulah, banyak kejadian aneh yang justru tunduk kepadanya. Lalu, bagaimana kisahnya saat ia harus berhadapan dengan penunggu Gunung Arjuno? Apakah benar pasar setan itu ada? Dan apa yang sebenarnya terjadi di sana? Mari kita mulai kisahnya. Hari itu, matahari bersinar cerah. Angin gunung bertiup sejuk, menyapu dedaunan yang berguguran di jalur pendakian. Burung-burung berkicau, menyambut para pendaki yang tengah menapaki jalur menuju puncak Gunung Arjuno. Di antara para pendaki itu, ada satu sosok yang tampak mencolok. Ia berjalan santai, berbeda dengan yang lain. Jika para pendaki membawa tas besar penuh perlengkapan, dia hanya membawa sarung yang dililit di pinggang, sebungkus rokok di saku, dan sebotol air mineral yang tampaknya bahkan belum disentuh. Itulah Wali Paidi. Saat orang-orang sibuk dengan trekking poles, sepatu gunung, dan jaket tebal, ia justru melangkah ringan dengan sandal jepitnya. Langkahnya tidak terburu-buru, tapi juga tidak lambat. Seorang pendaki yang berjalan di belakangnya merasa heran. "Pak, Bapak naik sendiri?" tanya pendaki itu sambil menyeka keringat. Wali Paidi menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. "Iya, namanya juga piknik." Pendaki itu mengerutkan dahi. "Piknik? Tapi ini Gunung Arjuno, Pak, bukan taman kota." Wali Paidi mengangguk. "Iya, makanya pikniknya biar beda." Pendaki itu tidak bisa membalas. Ia hanya bisa menggelengkan kepala sambil terus mendaki. Setelah beberapa langkah, pendaki itu kembali berbicara. "Pak, hati-hati ya," katanya, "di jalur atas suka ada pasar setan." Wali Paidi menoleh, lalu menghembuskan asap rokoknya pelan. "Pasar setan? Kalau ada yang jual kopi, saya mampir." Pendaki itu langsung terdiam. Ia tidak tahu apakah Wali Paidi sedang bercanda atau memang tidak takut sama sekali. Namun, cerita tentang pasar setan bukan sekadar mitos. Banyak pendaki yang mengaku pernah mendengar suara ramai seperti di pasar, tetapi ketika didekati, tidak ada siapapun di sana. Bahkan, ada yang menghilang begitu saja setelah mendengar suara tersebut. Tapi Wali Paidi tetap santai. Ia terus berjalan, membiarkan pendaki lainnya mendahului. Baginya, perjalanan ini bukan soal kecepatan, tapi menikmati momen. Namun, semakin naik ke atas, suasana semakin sepi. Burung-burung mulai jarang terdengar, dan angin bertiup lebih dingin. Hingga akhirnya, kabut tipis mulai turun, menyelimuti jalur pendakian. Di tengah kabut, samar-samar terdengar suara langkah kaki. Bukan hanya satu atau dua orang, tapi banyak. Krek, krek, krek. Suara itu terdengar semakin jelas, seperti orang-orang yang berjalan bersama. Wali Paidi berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Jalur yang tadi ramai dengan pendaki, kini kosong. Ia menghisap rokoknya pelan, lalu menghembuskan asapnya ke udara. Perjalanan mulai menarik," gumamnya. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Dan dari kejauhan, samar-samar terdengar suara riuh seperti pasar. Suara orang-orang yang berbicara, suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangannya, suara koin yang berjatuhan, bahkan suara alat musik yang dimainkan dengan cepat. Pasar setan. Suasana yang tadi hening, kini berubah ramai. Namun, ada yang aneh. Tidak ada satupun manusia di sana. Tidak ada warung, tidak ada tenda, tidak ada orang yang berjualan. Hanya suara yang menggema di tengah kabut. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sesosok bayangan tinggi besar.
Sosok itu berwujud lelaki tua, berjubah hitam, dengan mata merah menyala. Angin semakin kencang, dedaunan berterbangan. Sosok itu berdiri tegak, menatap Wali Paidi dengan tatapan tajam. "Kau manusia yang berani berjalan sendiri di jalur ini?" Suara sosok itu menggelegar. Wali Paidi tetap diam, hanya menghisap rokoknya pelan. "Apa kau tidak takut?" lanjut sosok itu. Wali Paidi meniup asap rokoknya ke arah sosok tersebut. "Takut? Saya cuma takut kalau rokok saya habis." Sosok itu menggeram, matanya semakin merah, tubuhnya semakin besar. "Aku adalah penunggu Gunung Arjuno. Semua yang melewati jalur ini harus tunduk padaku." Wali Paidi masih tetap tenang. "Loh, kamu ini penjaga gunung atau debt collector? Kok main paksa-paksa?" Sosok itu semakin marah. Angin semakin kencang, kabut semakin tebal. Namun, Wali Paidi tetap diam di tempatnya, tidak bergerak sedikitpun. Suara pasar semakin keras. Kini, suara-suara itu terdengar semakin dekat, seakan-akan pasar setan mulai muncul secara nyata. Dan disitulah kisah ini baru saja dimulai. Angin kencang terus bertiup, mengguncang pepohonan di sekitar jalur pendakian. Kabut semakin tebal, menyelimuti jalur dengan aura mistis. Wali Paidi tetap berdiri santai, menghisap rokoknya seperti tidak terjadi apa-apa. Sosok tinggi besar di depannya menggeram, matanya yang merah menyala memancarkan kemarahan. "Aku sudah memperingatkanmu, manusia. Pergilah dari sini, atau kau akan menyesal." Suara sosok itu menggema, seakan seluruh gunung ikut bergetar. Tapi Wali Paidi, ia justru menoleh ke kanan dan kiri, lalu menatap sosok itu dengan wajah bingung. "Loh, kok malah aku yang disuruh pergi? Aku kan tamu di sini. Harusnya kamu yang nyuguh teh, bukan malah bentak-bentak." Sosok itu terdiam sejenak. Mungkin ini pertama kalinya ada manusia yang tidak gemetar ketakutan di hadapannya. "Kau benar-benar tidak tahu siapa aku?" tanya sosok itu dengan suara yang lebih berat. Wali Paidi menghembuskan asap rokoknya ke udara, lalu menjawab santai. "Yang saya tahu, kamu ini sok galak, ngaku penunggu gunung, tapi malah ngusir orang. Harusnya kamu bikin warung, jual kopi, biar yang naik gunung bisa mampir." Sosok itu semakin murka. Udara sekitar mulai bergetar, ranting-ranting pohon patah, dan suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Tiba-tiba, suara pasar semakin dekat. Tidak hanya suara, kini samar-samar terlihat tenda-tenda yang berdiri di antara kabut. Lampu-lampu berkelip-kelip, seolah menuntun orang untuk masuk ke dalam pasar. Lalu, pasar setan benar-benar muncul. Tenda-tenda itu bukan tenda biasa. Warnanya mencolok, berwarna merah tua dengan kain yang tampak tua dan berdebu. Pedagang-pedagang aneh berdiri di balik meja dagangan mereka. Ada yang menjual benda-benda gaib seperti keris yang berasap, cermin yang memantulkan bayangan berbeda, dan kain yang tidak bisa disobek meski ditarik sekuat tenaga. Di salah satu sudut, seorang penjual rokok duduk dengan senyum misterius. "Pak Wali, beli ini saja," kata penjual itu sambil menunjuk sebungkus rokok berwarna hitam pekat. "Rokok gaib, tidak akan habis selamanya." Wali Paidi melirik rokok itu, lalu tersenyum kecil. "Loh, kalau nggak habis-habis, nanti saya nggak bisa beli lagi. Kasihan kamu. Daganganmu nggak laku." Penjual itu terdiam. Pedagang-pedagang lain yang mendengar ucapan Wali Paidi mulai saling berbisik. Mereka sadar, orang yang berdiri di hadapan mereka bukan orang biasa. Sementara itu, suara riuh pasar semakin jelas. Ada suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangan, suara koin berjatuhan, bahkan ada suara musik khas yang mengiringi suasana pasar. Tapi ada satu hal yang aneh. Tidak ada satupun orang yang benar-benar membeli atau menjual sesuatu. Mereka hanya berdiri, menawarkan barang, atau berbicara tanpa ada transaksi nyata. Seperti pasar yang tidak pernah benar-benar hidup. Dan yang lebih aneh lagi, setiap kali Wali Paidi mengalihkan pandangan, tenda dan pedagangnya berubah posisi. Seolah-olah tempat itu tidak pernah diam di satu titik. Ia menghisap rokoknya lagi, lalu berjalan perlahan ke tengah pasar. Di ujung pasar, sosok tinggi besar tadi masih berdiri. Kini, wajahnya semakin merah, matanya semakin menyala seperti bara api. "Manusia, aku sudah memperingatkanmu." Wali Paidi menoleh. Iya, aku dengar. Tapi kamu ini siapa sih? Ngomong dari tadi kayak debt collector nagih utang." "Aku adalah penunggu Gunung Arjuno.
Tidak ada manusia yang boleh seenaknya di wilayah ini. Wali Paidi mengangguk-angguk, lalu duduk santai di atas batu besar. Ya sudah, kalau kamu memang penunggu, terus kenapa? Aku kan cuma mampir. Lagian, aku ini pendaki, bukan maling kayu. Sosok itu semakin marah. Ini bukan tempat manusia. Ini adalah wilayah kami. Aku akan memberimu kesempatan terakhir untuk pergi. Wali Paidi tetap tenang, lalu menyalakan rokok lagi. Kalau memang ini wilayah kalian, kenapa harus marah? Wong saya ini cuma jalan-jalan, nggak bawa apa-apa. Tapi kalau kamu maksa ngusir, ya kamu aja yang pergi. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Pasar setan mulai berubah. Tenda-tenda bergerak sendiri. Lampu-lampu berkedip-kedip semakin cepat, dan suara para pedagang berubah menjadi suara tawa yang menyeramkan. Wali Paidi tetap tidak bergerak. Matanya menatap sosok tinggi besar itu dengan santai, seolah tidak terpengaruh oleh keanehan yang terjadi di sekitarnya. Kalau kamu memang penunggu, harusnya kamu yang jaga, bukan malah ngamuk-ngamuk kayak preman pasar, katanya sambil meniup asap rokok ke udara. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Kabut yang tadinya menutupi pasar perlahan mulai berputar. Angin semakin dingin, dan suara tawa dari para pedagang mendadak berhenti. Suasana berubah menjadi mencekam, dan tanpa diduga, seluruh pasar tiba-tiba menghilang. Tenda-tenda yang tadi berdiri megah kini lenyap dalam sekejap. Pedagang-pedagang yang tadinya ramai berbicara kini menghilang tanpa jejak. Hanya ada Wali Paidi dan sosok tinggi besar itu yang masih berdiri di tempat yang sama. Sosok itu tampak kebingungan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari pasar yang hilang. Apa yang telah kau lakukan, manusia? Wali Paidi tersenyum tipis. Saya cuma ngerokok. Tapi yang terjadi bukan sekadar itu. Entah kenapa, dengan kehadiran Wali Paidi, tempat itu perlahan kehilangan kekuatannya. Pasar setan tidak bisa mempertahankan eksistensinya. Seolah-olah keberadaan Wali Paidi membuat mereka merasa terusik. Dan sekarang, hanya tersisa penunggu Gunung Arjuno yang masih berdiri dengan wajah penuh amarah. Lalu, tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari kejauhan. Ada seseorang, atau sesuatu, yang mendekat. Dan kali ini, yang datang mungkin lebih menyeramkan dari sekadar pasar setan. Langkah kaki itu terdengar semakin dekat. Suara berdebum pelan, seperti ada sesuatu yang berjalan dengan tubuh yang sangat besar. Sosok tinggi besar yang tadi mengaku sebagai penunggu Gunung Arjuno tampak sedikit gelisah. Ia menoleh ke arah sumber suara dengan mata yang kini tidak lagi menyala merah. Seakan-akan ia sendiri merasa terancam oleh kehadiran sesuatu yang datang. Wali Paidi, di sisi lain, masih duduk santai di atas batu, sesekali menghisap rokoknya. Dari balik kabut, perlahan muncul sesosok makhluk lain. Besar, hitam pekat, bentuk tubuhnya tidak jelas. Seperti bayangan yang menggumpal, tapi bergerak dengan wujud yang tidak tetap. Dari tubuhnya, keluar suara desisan panjang. Sosok itu berhenti beberapa meter di depan Wali Paidi dan si penunggu gunung. Angin di sekitar langsung berubah dingin. Daun-daun yang tadinya hanya berguguran, kini terangkat ke udara seolah-olah ada gravitasi aneh di sekitar makhluk itu. Wali Paidi menyipitkan matanya, menatap sosok hitam itu. Sosok tinggi besar yang tadi mengaku sebagai penunggu gunung kini tampak ketakutan. Bukan, ini bukan urusanmu. Kau tidak seharusnya datang ke sini, katanya dengan suara gemetar. Sosok hitam itu tidak menjawab, hanya suara desisan panjang yang kembali terdengar. Wali Paidi meniup asap rokoknya pelan. Walah, kok jadi rame gini? Ini gunung apa pasar malam? Sosok hitam itu tiba-tiba bergerak cepat. Dalam sekejap, ia sudah berdiri hanya beberapa langkah di depan Wali Paidi. Tingginya jauh lebih besar daripada penunggu gunung tadi. Bentuknya tidak jelas, tetapi sorot matanya kosong, dingin. Tidak ada emosi, tidak ada kemarahan, hanya kehampaan yang menusuk. Penunggu Gunung Arjuno mundur beberapa langkah. Kau tidak seharusnya muncul di dunia ini lagi. Sosok hitam itu kembali mengeluarkan suara desisan. Lalu, untuk pertama kalinya, ia berbicara. Tapi suara yang keluar bukan suara biasa. Itu suara yang terdengar dari berbagai arah. Seperti ada banyak orang berbicara bersamaan, tetapi dengan nada yang sama. Kau melanggar perjanjian. Gunung ini bukan milikmu saja. Penunggu Gunung Arjuno semakin ketakutan. Wali Paidi,
yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berdiri. Ia menepuk-nepuk sarungnya, lalu menatap sosok hitam itu dengan tatapan datar. "Kalian ini kok ribet banget sih? Mau rebutan gunung? Mau bagi warisan? Apa gimana?" Penunggu Gunung Arjuno menoleh ke Wali Paidi dengan ekspresi frustasi. "Kau tidak mengerti, manusia. Ini bukan urusanmu." Wali Paidi mengangkat bahu. "Loh, dari tadi aku cuma duduk-duduk. Kalian sendiri yang bikin drama. Aku cuma pengen naik gunung, cari udara segar, sama ngerokok di tempat sejuk." Sosok hitam itu kembali bergerak cepat, kini berdiri tepat di depan Wali Paidi. "Manusia, kau tidak bisa berada di sini. Pergilah sebelum terlambat." Wali Paidi tetap tenang. Ia memandang sosok hitam itu dari atas sampai bawah, lalu kembali menghisap rokoknya. "Kalau aku pergi, kalian mau lanjut ribut?" Tidak ada jawaban. Wali Paidi menghembuskan asap rokoknya pelan, lalu berkata, "Dengar ya, kalau kalian mau berantem, berantem aja. Tapi jangan ganggu pendaki lain." Penunggu Gunung Arjuno tampak bingung. "Apa maksudmu?" Wali Paidi menoleh ke arahnya. "Aku dengar cerita banyak pendaki tersesat di jalur ini. Ada yang hilang, ada yang dengar suara-suara aneh. Kalian ini kalau mau rebutan kekuasaan, ya silakan, tapi jangan ganggu orang lain." Sosok hitam itu tetap diam. Penunggu Gunung Arjuno tampak berpikir keras. Wali Paidi menghela napas, lalu duduk kembali di atas batu. "Lagian ya," katanya sambil menghisap rokok, "aku ini bingung. Kenapa kalian ribut di tempat kayak gini? Ini gunung, bukan kerajaan." Penunggu Gunung Arjuno akhirnya angkat bicara. "Sejak ratusan tahun lalu, tempat ini sudah menjadi wilayah kami. Tapi dulu, ada perjanjian. Kami tidak akan mengganggu manusia, dan manusia tidak akan mengusik kami." Wali Paidi mengangguk. Lalu, penunggu Gunung Arjuno melirik ke arah sosok hitam. "Tapi dia bukan bagian dari perjanjian itu. Dia datang dari dunia yang lain. Dunia yang seharusnya tidak terhubung dengan tempat ini." Wali Paidi kembali menoleh ke sosok hitam. "Lah kamu, dari mana aslinya?" Sosok hitam itu masih tidak menjawab. Hanya suara desisannya yang terdengar. Wali Paidi menghela napas. "Lah terus, mau diapain ini? Aku masih mau ngopi di puncak. Tapi kalau kalian mau lanjut ribut, ya aku nonton aja sekalian." Sosok hitam itu akhirnya berbicara lagi. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Angin bertiup lebih kencang. Pepohonan mulai berguncang. Penunggu Gunung Arjuno terlihat semakin panik. Dia akan membuka gerbang. Jika itu terjadi, maka... Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba terdengar suara retakan dari dalam tanah. Sebuah celah muncul, dan dari dalamnya keluar cahaya merah menyala. Sosok hitam itu mulai berubah bentuk. Tubuhnya yang tadinya seperti bayangan kini mulai mengeluarkan percikan api hitam. Wali Paidi berdiri, menepuk-nepuk sarungnya, lalu menghisap rokok dalam-dalam. "Loh kok gitu? Aku kan belum pesan sate kambing. Kok udah nyalain api duluan?" Penunggu Gunung Arjuno menoleh dengan wajah panik. "Ini bukan main-main. Jika gerbang terbuka, maka sudah terlambat." Sosok hitam itu mengangkat tangannya. Dan saat itulah, sesuatu muncul dari dalam gerbang. Tanah di sekitar Wali Paidi mulai bergetar. Celah di tanah yang tadinya kecil kini semakin melebar. Cahaya merah dari dalamnya makin menyala, menyoroti wajah Wali Paidi yang tetap santai dengan rokok di tangannya. Dari dalam gerbang, terdengar suara gemuruh. Seolah-olah ada sesuatu, atau seseorang, yang akan keluar. Penunggu Gunung Arjuno mundur beberapa langkah. Matanya yang tadi menyala merah kini dipenuhi ketakutan. "Sudah terlambat," bisiknya. "Dia akan datang." Wali Paidi menghela napas pelan. "Dia siapa?" tanyanya santai. "Kalau dia mau ikut mendaki, ya aku bisa tunggu. Tapi kalau dia cuma mau bikin ribut, mending suruh dia turun aja." Penunggu Gunung Arjuno menatap Wali Paidi dengan ekspresi frustasi. "Kau ini tidak mengerti. Jika gerbang ini terbuka, maka yang keluar bukan makhluk biasa." Wali Paidi meniup asap rokoknya ke udara, lalu mengangguk pelan. "Oalah, jadi ini mirip kayak pintu kamar kos yang dibuka pas akhir bulan, ya? Banyak setan yang keluar buat nagih utang."
Penunggu Gunung Arjuno tidak menangkap humor itu. Wajahnya semakin tegang. Sementara itu, sosok hitam yang berdiri di dekat gerbang mulai berubah bentuk. Tubuhnya yang tadinya seperti bayangan kini mulai memadat. Dari dalam gerbang, muncul tangan hitam besar yang penuh dengan urat menyala merah. Kemudian, aku telah kembali. Suara itu dalam, berat, dan datang dari dalam gerbang. Wali Paidi mengangkat alis. Loh, kembali dari mana? Liburan, ya? Penunggu Gunung Arjuno menggertakkan giginya. Sudah cukup, manusia. Kau harus pergi dari sini. Tapi Wali Paidi malah menggeleng. Lah aku ini belum selesai mendaki. Lagian, yang bikin ribut duluan siapa? Aku cuma duduk-duduk doang. Tahu-tahu ada yang buka portal. Kalian ini kok ribet? Kayak customer service kalau disuruh balikin uang pelanggan. Dari dalam gerbang, kini bukan hanya tangan yang keluar. Sebuah kepala besar, hitam legam dengan mata merah menyala, muncul perlahan. Wajahnya mengerikan, penuh dengan tanduk dan luka-luka bakar. Makhluk itu mengangkat kepalanya dan menghirup udara dalam-dalam. Setelah ratusan tahun, akhirnya aku bisa keluar dari kegelapan. Penunggu Gunung Arjuno kini berlutut, wajahnya semakin panik. Tuanku, bisiknya. Aku tidak tahu kau akan kembali. Makhluk itu menatapnya. Dan kau, katanya dengan suara dalam, tidak melakukan tugasmu dengan baik. Tiba-tiba, dalam sekejap, makhluk itu mengangkat tangannya dan brak. Penunggu Gunung Arjuno terpental jauh, menghantam pohon besar hingga batangnya retak. Ia berteriak kesakitan, tubuhnya bergetar ketakutan. Wali Paidi mengangkat alis. Jadi begini cara kalian berterima kasih sama bawahan? Tanyanya sambil kembali menghisap rokok. Lah, kalau gitu aku jadi bos kalian aja. Aku janji nggak bakal mukul-mukul karyawan. Makhluk hitam itu perlahan menoleh ke Wali Paidi. Dan kau, katanya, siapa kau? Wali Paidi meniup asap rokoknya, lalu menatap makhluk itu dari atas sampai bawah. Aku cuma pendaki biasa. Suka ngerokok, suka ngopi. Kadang-kadang ikut hajatan kalau diundang. Makhluk itu tampak tidak senang dengan jawaban itu. Kau tidak takut padaku? Wali Paidi tertawa kecil. Loh, kenapa harus takut? Kamu itu gede. Iya. Matamu merah. Iya. Tapi aku udah pernah lihat tukang kredit yang lebih serem dari kamu. Makhluk itu menggeram. Cukup. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, langit berubah hitam pekat. Angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan dan pasir di sekitar mereka. Tanah mulai retak, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam bumi. Makhluk itu membuka mulutnya, dan dari dalamnya keluar api hitam yang menyala. Aku adalah penguasa kegelapan. Tidak ada manusia yang bisa melawanku. Wali Paidi tetap tidak bergerak. Ia hanya meniup abu rokoknya dan berkata pelan, sebentar. Makhluk itu terdiam. Apa? Tanyanya. Wali Paidi menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskan asapnya ke udara dengan santai. Kamu ini ribut banget. Udah tua masih emosian. Aku mau nanya, sebenarnya kamu ini mau apa? Makhluk itu tampak bingung. Apa maksudmu? Wali Paidi berdiri, lalu mendekat beberapa langkah. Ya, aku tanya baik-baik. Kamu ini udah buka gerbang segala, udah bikin langit jadi gelap, udah mukul bawahan sendiri. Tapi tujuannya apa? Makhluk itu terdiam. Lalu, perlahan, aku ingin membalas dendam pada dunia ini. Wali Paidi mengangguk-angguk. Oke, tapi dendam ke siapa? Makhluk itu membuka mulutnya, hendak menjawab, tapi ia terdiam. Karena ia sendiri tidak tahu jawabannya. Wali Paidi tersenyum kecil. Lah kan? Makanya, sebelum bikin onar, mending dipikir dulu. Kamu ini dari tadi marah-marah, tapi nggak jelas mau balas dendam ke siapa. Udah kayak orang yang kesel tapi nggak tahu kenapa kesel. Makhluk itu tampak kebingungan. Penunggu Gunung Arjuno yang masih terkapar di tanah juga menatap Wali Paidi dengan ekspresi tidak percaya. Tuanku, katanya pelan. Apa benar? Makhluk itu mulai goyah. Api hitam yang tadi menyala di tubuhnya perlahan meredup. Matanya yang merah menyala kini tampak ragu. Aku. Wali Paidi menyandarkan diri ke pohon,
lalu tersenyum. "Kamu capek enggak?" Makhluk itu mengangguk perlahan. "Udah lama di tempat gelap, terus tiba-tiba keluar. Pasti capek, kan?" Makhluk itu kembali mengangguk. "Nah, makanya, mending istirahat dulu. Daripada ngamuk-ngamuk nggak jelas, mending ngopi dulu." Makhluk itu terdiam cukup lama. Lalu, tiba-tiba, wos, api hitam yang menyelimutinya perlahan padam. Gerbang yang terbuka di tanah mulai menutup. Langit yang tadinya gelap kini kembali cerah. Makhluk itu menundukkan kepala. "Sepertinya," katanya pelan, "aku memang terlalu lama berada dalam kegelapan." Wali Paidi tersenyum. "Nah, gitu dong. Sekarang udah tenang, kan? Yuk, kita turun gunung. Aku traktir kopi." Makhluk itu perlahan berubah menjadi kabut hitam, lalu menghilang dalam udara. Penunggu Gunung Arjuno masih terbaring di tanah, menatap Wali Paidi dengan ekspresi kosong. "Kakau, siapa sebenarnya?" Wali Paidi menghisap rokoknya sekali lagi, lalu tersenyum. "Cuma pendaki biasa." Setelah makhluk hitam itu menghilang, suasana di sekitar Wali Paidi dan penunggu Gunung Arjuno menjadi sunyi. Angin yang sebelumnya kencang dan penuh amarah kini berhembus lembut. Gerbang yang telah terbuka lebar perlahan menutup dengan sendirinya. Seakan-akan tidak ada apa-apa yang pernah terjadi. Namun, Wali Paidi tidak langsung bergerak. Ia tetap duduk di atas batu besar, santai sambil menghisap rokoknya, seakan tidak terpengaruh oleh kejadian luar biasa yang baru saja terjadi. Penunggu Gunung Arjuno yang terbaring di tanah kini bangkit perlahan. Tubuhnya tampak lemah, namun matanya masih memancarkan rasa tak percaya. Apa yang baru saja terjadi?" tanya penunggu Gunung Arjuno dengan suara serak. Wali Paidi mengangkat bahu. "Tanya aja itu sama yang keluar dari gerbang. Aku sih cuma ngopi-ngopi aja." Penunggu Gunung Arjuno masih menatap dengan bingung. "Kau tidak takut pada makhluk itu?" Wali Paidi tertawa kecil. "Lah, takut kenapa? Itu makhluk cuma butuh waktu istirahat. Bukannya kegelapan, bukannya mau balas dendam. Ya, siapa tahu bisa diajak ngopi, gitu." Penunggu Gunung Arjuno terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Mungkin kau benar. Aku selalu hidup di bawah ancaman, dan terkadang aku lupa apa yang penting." Wali Paidi mengangguk sambil kembali menepuk-nepuk sarungnya. "Nah, itu dia. Kadang-kadang, kita harus sedikit lebih santai. Jangan terlalu takut sama hal-hal yang gak jelas. Kadang, yang paling menakutkan itu cuma bayangan kita sendiri." Tiba-tiba, suasana berubah kembali. Dari kejauhan, terdengar suara berisik, suara seperti keramaian. Wali Paidi menoleh. "Loh, itu suara apa ya? Kayak pasar rame banget." Penunggu Gunung Arjuno menatap Wali Paidi dengan terkejut. Itu suara dari pasar setan." "Pasar setan?" Wali Paidi bertanya sambil mengernyitkan dahi. "Bukan pasar yang jual barang aneh-aneh kayak di pasar malam, kan?" Penunggu Gunung Arjuno menggeleng. "Tidak, pasar setan adalah tempat di mana roh-roh yang terperangkap datang untuk berdagang. Di sana, segala hal yang terlarang dapat ditemukan. Setiap barang memiliki harga, dan yang paling berharga adalah jiwa." Wali Paidi mengangguk. "Oh, jadi kayak pasar tradisional tapi barangnya jiwa, ya? Wah, laku banget tuh kayaknya." "Jangan tertawa, manusia. Pasar ini sangat berbahaya." Wali Paidi berdiri perlahan. "Berbahaya gimana?" Penunggu Gunung Arjuno terlihat ragu. Pasar setan ini hanya muncul pada waktu-waktu tertentu, dan jika seseorang terjebak di dalamnya, mereka tidak akan bisa keluar. Mereka akan dibawa ke dalam dunia gelap selamanya. Wali Paidi melirik ke arah suara keramaian yang semakin keras terdengar. "Wah, kalau gitu, kok kayaknya rame banget tuh. Apa harus ikut juga?" "Ya." Penunggu Gunung Arjuno terkejut. Kamu jangan ikut ke sana." Wali Paidi mengangkat tangan. Tenang. Aku cuma mau ngeliat-lihat. Kalau rame, kan enak, bisa ngobrol sama orang-orang. Siapa tahu ada yang bisa ngasih informasi penting." Tanpa banyak berpikir, Wali Paidi mulai melangkah menuju sumber suara keramaian. Penunggu Gunung Arjuno terlihat khawatir, namun tak mampu menghentikan langkah Wali Paidi. Jangan lakukan ini." Namun Wali Paidi tetap berjalan,
perlahan menuju area di mana suara keramaian itu berasal. Ketika ia tiba di sebuah dataran tinggi, pandangannya tertuju pada sebuah pasar yang sangat aneh. Di sana, banyak makhluk dengan wujud yang tidak jelas, seperti manusia yang telah kehilangan identitas mereka, dengan tubuh yang terpecah dan wajah yang tidak dapat dikenali. Mereka berdiri di antara tumpukan barang-barang yang mengerikan. Ada sebuah meja dengan boneka yang terbuat dari tulang, sebuah jubah hitam yang tampak seperti terbuat dari bayangan, dan bahkan sebuah buku dengan halaman yang berisi tulisan yang terus berubah-ubah. Di ujung pasar, tampak seorang pedagang yang menjajakan barang dengan suara tinggi. Jual jiwa, dapatkan kehidupan yang kekal dengan hanya 1 jiwa. Wali Paidi melangkah lebih jauh, memasuki pasar yang penuh dengan makhluk-makhluk aneh. Aduh, ini pasar apa ya? Kok barang-barangnya banyak banget yang gak ngerti? Gumamnya, sambil mengamati sekitar. Seorang makhluk dengan tubuh transparan, namun dengan wajah manusia, mendekatinya. Kau ingin membeli sesuatu? Kami menjual segalanya di sini. Wali Paidi mengangkat bahu. Lah, ini pasar gelap kok malah terang. Jualan apa aja sih? Kalau jualan barang halal, boleh juga deh. Makhluk itu menatap Wali Paidi dengan bingung. Halal? Ya, maksudnya barang yang bisa dipakai buat orang biasa, seperti teh atau kopi, misalnya. Makhluk itu mengangguk-angguk. Kami tidak menjual itu. Kami hanya menjual barang yang lebih berharga. Wali Paidi tertawa. Lah, yang lebih berharga itu apa? Batu akik. Makhluk itu menatapnya tajam. Lebih berharga dari itu. Kami menjual keabadian, kebahagiaan, dan jiwa manusia. Wali Paidi mengernyitkan dahi. Jiwa? Waduh, itu sih bukan dagangan yang enak. Kalau jiwa, harganya pasti mahal banget. Makhluk itu mengangguk, bergantung pada bagaimana kau menawar. Wali Paidi menghela napas. Kalau begitu, aku cuma butuh 1 hal. Bukan jiwa, bukan kebahagiaan, tapi rokok. Makhluk itu memandangnya kebingungan. Rokok? Iya, rokok. Aku cuma butuh rokok yang enak. Kalau ada, aku bisa bayar dengan sekotak rokok biasa, kata Wali Paidi dengan serius. Makhluk itu terdiam beberapa saat, lalu tertawa kecil. Kau sangat berbeda dari yang lain. Di tengah tawa itu, Wali Paidi merasakan ada yang tidak beres. Di balik tumpukan barang yang menyeramkan, ada mata-mata yang memperhatikannya, dan setiap langkah yang ia ambil, semakin banyak makhluk yang mengawasinya. Sebelum ia sempat menyadari lebih dalam, tiba-tiba terdengar suara keras. Manusia, kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan. Sosok hitam muncul di belakangnya, dan sebuah bayangan besar mulai mengintimidasi Wali Paidi. Suara keras itu menggema di seluruh pasar. Wali Paidi berbalik, melihat sosok hitam besar yang muncul dari bayang-bayang gelap di balik tumpukan barang aneh. Sosok itu tinggi besar, dengan tubuh yang terbungkus jubah hitam yang tampak bergerak seakan terbuat dari kegelapan itu sendiri. Wali Paidi mengangkat alis. Lah, kok kamu datang-datang sudah teriak-teriak gitu? Baru pertama kali datang ke pasar sini, ya. Makhluk besar itu merangkak maju dengan gerakan yang mengerikan. Suaranya berat dan penuh ancaman. Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi, manusia. Aku adalah penjaga pasar setan, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa bebas dari peraturan di sini. Wali Paidi menghisap rokoknya dengan santai, lalu menghembuskan asapnya ke arah penjaga pasar setan itu. Peraturan? Aduh. Jangan bilang kalau kamu itu polisi pasar. Deh, gak ada lapak pedagang rokok di sini ya? Penjaga itu terhenti sejenak, kebingungan. Rokok? Apa yang kau maksud? Ya, rokok. Wali Paidi menjawab dengan tegas, seakan itu adalah jawaban paling penting dalam hidupnya. Kamu jual jiwa-jiwa, jual kebahagiaan, jual keabadian. Tapi, apa rokok gak ada di sini? Cuma butuh 1 batang. Penjaga pasar setan itu semakin maju. Kau benar-benar tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Setiap jiwa yang datang ke sini memiliki harga yang berbeda. Dan kau, dia menatap Wali Paidi dengan tatapan penuh kebencian. Kau datang hanya untuk mengejek kami dengan permintaanmu yang konyol. Wali Paidi menyandarkan tubuhnya ke tumpukan barang-barang yang tampak tidak beraturan. Lah, kalau gitu, kamu yang konyol. Kalau semua barang di sini serba mahal, kenapa nggak ada yang jual yang murah-murah aja, seperti rokok?
Makhluk itu semakin mendekat. Matanya menyala dengan api hitam yang mengerikan. Kau akan menyesal telah memasuki tempat ini, manusia. Wali Paidi dengan santai melangkah mundur sedikit. Tenang aja, gue juga nggak mau ribut. Cuma minta rokok. Suasana semakin tegang. Tetapi Wali Paidi tetap terlihat sangat santai. Sebenarnya, lanjut penjaga pasar setan, kami tidak hanya menjual benda-benda biasa. Kami menjual kesempatan. Kesempatan untuk memperdagangkan apa yang paling berharga dalam hidupmu. Dan kau, manusia, bisa menebusnya dengan nyawamu sendiri. Wali Paidi mengangguk pelan. Wah, kalau gitu, lebih baik saya keluar aja ya. Karena kalau nyawa udah jadi dagangan, saya nggak tertarik. Penjaga pasar setan tertawa keras. Kau bisa pergi, manusia. Tapi jika kau tidak mengambil kesempatan ini, ada harga yang harus kau bayar. Tiba-tiba, dari kerumunan yang ada di pasar, muncul sosok-sosok lain, makhluk-makhluk yang tampaknya siap menyerang. Mereka memiliki wajah yang hancur, tubuh yang rusak, dan mata yang kosong, seolah-olah mereka terjebak dalam pasar itu selama berabad-abad. Wali Paidi menyadari bahwa situasi ini semakin serius. Namun, dia tidak kehilangan ketenangannya. Nah, kayaknya makin seru nih. Tapi, ya, mendingan saya pergi, ya. Dia mencoba berjalan mundur, tetapi penjaga pasar setan mendekat dengan cepat. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Setelah memasuki pasar ini, kau harus membayar harga yang pantas untuk kebebasanmu. Makanya, pasar setan ini aneh banget, gumam Wali Paidi, mengangkat bahu. Harusnya kan ada diskon buat pembeli pertama. Sosok besar itu berhenti beberapa langkah dari Wali Paidi dan mendengus, seolah-olah tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Diskon? Ini bukan tempat untuk tawar-menawar. Wali Paidi tersenyum. Oh, jadi nggak ada diskon, ya? Ya udah, kalau gitu saya beli barang aja deh. Coba, yang jualan apa lagi? Penjaga pasar setan tampak kesal dengan sikap Wali Paidi yang begitu santai. Kau tidak mengerti, manusia. Semua yang ada di pasar ini adalah transaksi yang tidak bisa kau bayar dengan uang. Hanya jiwa yang dapat membayar apa yang kau inginkan. Wali Paidi tiba-tiba berhenti melangkah dan berbalik. Lah, kok ribet banget ya? Ini pasar apa pasar jiwa? Kalau saya minta rokok, ya harus bayar pakai jiwa? Gimana sih? Beberapa makhluk di pasar mulai tertawa sinis. Dia tidak tahu apa yang sedang ia bicarakan. Bisik salah satu makhluk dengan wajah yang hancur. Dia masih menganggap ini seperti pasar biasa. Penjaga pasar setan melihat ke arah Wali Paidi dengan tatapan penuh kebencian. Tidak ada yang pernah keluar dari sini tanpa membayar harga yang sesuai. Apakah kau siap menghadapinya? Wali Paidi mengangkat bahu, masih dengan rokok di mulutnya. Siap, nggak siap. Pokoknya saya pengen beli rokok. Kalau bisa bayar dengan uang, ya bagus. Kalau enggak, ya saya pergi aja. Makhluk itu mendekat semakin dekat. Kau sudah memulai langkah yang salah, manusia. Namun, tepat pada saat itu, suara tawa besar terdengar dari jauh. Suara itu tidak berasal dari penjaga atau makhluk manapun, melainkan dari sosok yang muncul di tengah pasar. Sosok itu mengenakan jubah yang bersinar dengan cahaya putih, dan wajahnya penuh dengan senyum lebar. Apa yang terjadi di sini? Suara itu terdengar menyenangkan, namun tajam. Wali Paidi menoleh dan melihat sosok tersebut. Akhirnya, ada yang datang dengan rokok. Sosok itu tertawa kecil dan melangkah lebih dekat. Hahaha, kau manusia aneh. Aku yang harusnya memberi peringatan, tapi tampaknya kau lebih banyak bicara. Penjaga pasar setan tampak kebingungan. Siapa kamu? Sosok itu tersenyum. Aku adalah penguasa dari pasar setan. Dan kau? Ia menatap penjaga itu dengan tajam. Kau telah melampaui batas. Wali Paidi tersenyum lebar. Nah, kalau ada penguasa pasar, itu baru deh. Sekarang bisa nggak sih? Beli rokok? Saya bawa duit kok. Sosok itu menoleh ke Wali Paidi dan berkata, kau tidak tahu apa yang kau hadapi, manusia. Namun, kali ini Wali Paidi hanya menggeleng pelan. Saya udah tahu, kok, ini pasar setan, kan? Tapi ya, tetap aja, saya cuma mau beli rokok. Suasana di pasar setan semakin tegang. Wali Paidi berdiri dengan santai di tengah keramaian, rokok di mulutnya, sambil mengamati perdebatan yang terjadi di sekitar.
Penjaga pasar setan dan sosok yang baru saja muncul saling bertatapan. Sementara Wali Paidi terus berusaha mencari tahu cara untuk mengakhiri drama ini dengan damai, tanpa harus mengorbankan apapun, terutama rokoknya. Penguasa pasar setan itu melangkah maju, matanya memancarkan wibawa yang kuat, tetapi ada keanehan di dalam tatapannya, sesuatu yang tidak sesuai dengan atmosfer mengerikan yang seharusnya ada di pasar ini. Aku telah lama mengamati manusia seperti kau, kata penguasa pasar dengan suara dalam yang menggema. Kau datang ke sini, berani bertindak begitu santai, tanpa takut akan konsekuensinya. Tentu saja, kau bukan seperti mereka yang lain. Wali Paidi mengangkat alis, menghisap rokoknya lagi, lalu dengan tenang berkata, "Ya, saya cuma butuh rokok, nggak lebih. Kalau bisa bayar dengan uang, ya bagus. Kalau nggak ya udah." Penguasa pasar setan tampak tertegun sejenak, lalu menyeringai. "Jadi, kau benar-benar tidak takut? Tidak takut dengan harga yang harus kau bayar?" Wali Paidi mengangguk. "Takut? Ya, sedikit sih. Takut nggak ada yang jual rokok. Itu yang bikin takut." Suasana semakin canggung. Penjaga pasar setan menatap Wali Paidi dengan kebingungan dan frustrasi. "Kau masih tidak mengerti, manusia. Ini bukan tentang rokok atau uang. Ini adalah tentang jiwa. Jiwa yang terperangkap di sini, yang diperdagangkan setiap saat." Wali Paidi mendengus kecil. "Jadi, kamu mau saya ikut jualan jiwa juga?" "Waduh, saya bukan penjual, kok." Penguasa pasar setan akhirnya melangkah maju. "Kau telah menunjukkan sikap yang berbeda. Seringkali, orang-orang terperangkap dalam ketakutan dan keserakahan mereka. Mereka datang untuk membeli kebahagiaan, kekayaan, atau keabadian, tetapi kau hanya menginginkan sesuatu yang sederhana." Wali Paidi tersenyum, menyadari bahwa dia mulai menarik perhatian. "Ya, kan, rokok itu yang sederhana. Gak perlu kaya atau abadi, cukup bisa ngopi sambil santai." Penguasa pasar setan menatap Wali Paidi lebih dalam. "Kau menganggapnya remeh, manusia. Namun ada satu hal yang tidak bisa dibeli, keberanian untuk menerima takdir." Wali Paidi mengangguk, tetapi tanpa ragu menjawab, "Ya, saya ngerti. Tapi kan, rokok yang saya butuhin. Kalau boleh, ya." Penguasa pasar setan akhirnya tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara yang lebih lembut, "Baiklah, jika kau ingin pergi tanpa harus membayar dengan jiwa, ada satu cara." Wali Paidi menatapnya penuh perhatian. "Cara apa?" Penguasa pasar setan melirik penjaga pasar setan dengan penuh arti. "Hanya satu, kau harus melepaskan apa yang paling berharga yang kau miliki." Wali Paidi berpikir sejenak. "Melepaskan? Maksudnya gimana? Apa yang paling berharga bagi seorang manusia? Apakah itu keluarga? Uang? Cinta?" Penguasa pasar setan bertanya, matanya menyala dengan pertanyaan yang mendalam. Wali Paidi tersenyum. "Mungkin jawabannya, rokok." Penguasa pasar setan terdiam, seakan bingung. Namun, dia menyadari bahwa Wali Paidi tidak pernah berniat untuk melakukan apapun selain mencari kedamaian sederhana dalam hidupnya. "Kalau begitu, pergilah, Wali Paidi," kata penguasa pasar setan dengan suara yang lebih lembut. "Kami tidak membutuhkan jiwa yang penuh ketegangan dan kebingungannya. Kau telah menunjukkan keberanian dan keteguhanmu, dan itu adalah harga yang lebih mahal daripada banyak hal yang kami jual di sini." Dengan satu gerakan tangan, penguasa pasar setan membuka jalan ke arah gerbang yang membawa Wali Paidi keluar dari pasar setan. Wali Paidi mengangguk dengan rasa hormat. "Terima kasih. Ya, lain kali kalau mampir, saya bawa kopi. Kalau ada rokok, siapa tahu saya mampir lagi." Dengan langkah santai, Wali Paidi berjalan menuju gerbang yang terbuka lebar. Para makhluk di pasar menatapnya dengan keheranan. Tidak ada yang pernah keluar tanpa harus membayar harga tinggi. Tapi Wali Paidi, ia keluar dengan cara yang berbeda, tanpa takut, tanpa menyerah pada apapun, hanya dengan satu keinginan sederhana, rokok. Begitu Wali Paidi melewati gerbang, suasana pasar kembali sunyi. Suara keramaian itu mereda, dan pasar setan menghilang, kembali menjadi sebuah bayangan gelap yang hanya akan muncul kembali di masa depan, menunggu orang lain yang berani melangkah ke dalamnya. Sementara itu, di luar Gunung Arjuno, Wali Paidi melangkah perlahan menuruni jalan setapak, menghirup udara segar, dan menyadari betapa nikmatnya hidup yang sederhana. Kadang, yang paling penting itu cuma rokok, gumam Wali Paidi dengan senyum lebar.
dan gak perlu repot-repot ngurusin dunia yang terlalu rumit. Hikmah dari cerita Wali Paidi dan Pasar Setan Gunung Arjuno adalah bahwa kehidupan seringkali membawa kita pada pilihan-pilihan yang rumit dan penuh godaan. Namun, keteguhan hati, keberanian untuk tidak terjebak dalam ketakutan dan keserakahan, serta kesederhanaan dalam keinginan bisa menjadi jalan keluar dari segala cobaan yang datang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah At-Taubah, ayat 951. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan Allah untuk kami. Dia adalah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Ayat ini mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini sudah ditentukan oleh Allah, dan kita sebagai hambanya hanya perlu bertawakal dan percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Keberanian Wali Paidi dalam menghadapi pasar setan mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam ketakutan, karena dengan tawakal kepada Allah, kita akan selalu diberi jalan keluar. Cerita ini adalah fiktif, yang dibuat untuk diambil hikmahnya. Meskipun kisahnya digambarkan seperti nyata, tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran dan refleksi kepada kita tentang kehidupan, keberanian, dan kepercayaan kepada Allah. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menikmati kisahnya, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe. Dukungan kalian sangat berarti untuk terus menghadirkan cerita-cerita lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.